Juara dunia MotoGP Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia. Kembalinya Marc ke atas motor Ducati setelah absen akibat kecelakaan di Mandalika membuat semua mata tertuju padanya dan ia tidak mengecewakan. Dengan catatan waktu 1 menit 57,018 detik, Marquez sukses menjadi pebalap tercepat di sesi Selasa, unggul 0,256 detik dari Fabio Di Giannantonio yang berada di posisi kedua. Maverick Vinales melengkapi top 3 dengan selisih waktu tipis dari Di Gia. Meski menjadi yang tercepat, Marquez tetap rendah hati menegaskan bahwa hasil ini bukan segalanya. Fokus utama tim adalah mengumpulkan data dan persiapan menuju musim balapan yang sesungguhnya. Kami senang, kecepatannya sudah bagus, tetapi kami perlu meningkatkan konsistensi. Maksud saya, hal terpenting seperti yang saya pahami dari tahun-tahun sebelumnya, jika saya merasa sehat secara fisik maka kecepatannya akan ada, katanya dikutip Crash. Pebalap lain yang tampil cukup kompetitif termasuk Luca Marini, Joan Mir, dan Marco Bezzecchi yang berada di 5 besar, sementara rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia harus puas di urutan ke-7. Fabio Quartararo mengalami crash di pagi hari dan harus menerima pemeriksaan medis, namun masih bisa melanjutkan sesi dan finish di posisi 8. Tes ini sendiri berlangsung selama 3 hari hingga Kamis 5 Februari dan menjadi momen penting bagi setiap tim untuk menyempurnakan setup motor serta strategi jelang bergulirnya musim 2026. Pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, memutuskan untuk menghentikan program tesnya di Sepang International Circuit setelah mengalami kecelakaan pada sesi pagi hari Selasa di sesi resmi tes pramusim MotoGP 2026. Insiden terjadi di tikungan 5 saat sesi pagi di mana Quartararo kehilangan kontrol motor pada kecepatan tinggi dan terjatuh jauh ke gravel trap. Setelah kejadian tersebut, sang juara dunia 2021 langsung dibawa ke medical center untuk pemeriksaan dan awalnya sempat kembali ke sirkuit pada sesi siang. Namun, hasil pemeriksaan medis kemudian menunjukkan bahwa Quartararo menderita patah jari selain lengannya yang masih terasa nyeri. Karena itu, bersama tim Yamaha diputuskan bahwa ia tidak akan melanjutkan 2 hari tersisa di tes Sepang demi memastikan pemulihan yang tepat sebelum tes berikutnya di Buriram, Thailand pada 21 sampai 22 Februari. Lengan sedikit sakit, tetapi jarinya patah. Jadi, kami telah memutuskan untuk berhenti untuk 2 hari tes berikutnya. Saya pikir itu untuk yang terbaik. Jika ini akhir pekan balapan mungkin saya akan tetap lanjut, tapi tidak ada gunanya teruskan 2 hari lagi, katanya. Lalu bagaimana dengan program pengembangan YZR M1 2026 yang masih menumpuk? Oleh karena itu, Yamaha sudah menyiapkan rencana cadangan. Augusto Fernandez yang merupakan test rider Yamaha akan mengambil alih posisi Fabio untuk hari kedua dan ketiga guna menyelesaikan scheduled plan yang telah disusun. Sementara itu, rekan setimnya, Alex Rins, terpantau sibuk menguji 3 jenis swing arm yang berbeda sepanjang hari pertama. Rins berada di posisi ke-16, namun ia mengaku puas karena item-item penting dari Yamaha sudah sempat dicoba, termasuk saat shakedown pekan lalu. Kehilangan 2 hari tes di Sepang tentu sebuah kerugian, apalagi bagi Yamaha yang sedang mengejar ketertinggalan power dan aerodinamika. Namun, beruntung bagi Fabio karena ia sudah ikut serta dalam shakedown test minggu lalu. Secara basis, ia sudah memegang feel motor 2026. Kini, beban berat ada di pundak Rins dan Augusto untuk memastikan mapping elektronik dan sasis baru tetap berada di jalur yang benar. Debut MotoGP musim 2026 di tes resmi Sepang semakin hangat. Bukan hanya karena kehadiran paket aerodinamika baru Yamaha, tetapi juga aksi pembalap rookie Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu yang mencuri perhatian karena motornya tampil berbeda dari yang lain. Juara dunia World Superbike 3 kali ini memulai musim barunya di lintasan bersama YZR M1 V4 Yamaha. Namun ada satu hal yang mencolok. Toprak tidak menggunakan sayap belakang yang kini menjadi bagian penting dari setup aerodinamis motor MotoGP. Menurut aturan teknis FIM MotoGP, setiap komponen yang menambahkan ketinggian di bagian belakang kursi pembalap harus berada di bawah batas maksimum tertentu untuk tetap legal. Dengan tinggi badan 185 cm, Toprak tercatat sebagai pembalap tertinggi di grid saat ini. Yang berarti jika sayap belakang dipasang, total tinggi motornya bisa melampaui batas regulasi.
Untuk menghindari pelanggaran aturan tersebut, dalam sesi uji coba, ini Toprak harus menjalankan motornya tanpa perangkat aerodinamis di bagian belakang. Sayap belakang sendiri pertama kali diperkenalkan Ducati pada 2022 untuk menambah downforce pada ban belakang. Dan sejak itu, banyak tim lain mengadopsi serta mengembangkan desain ini. Namun, karena kebutuhan untuk menyesuaikan posisi duduk dan postur tubuh Toprak, serta batasan teknis yang ditetapkan dalam pasal 2.4.4.7 buku peraturan MotoGP, Yamaha memilih untuk sementara melepas perangkat tersebut pada motor sang rider. Toprak sempat mencoba sayap belakang di awal pengujian mesin V4 musim dingin lalu, ketika tim masih bereksperimen dengan penyesuaian posisi duduknya dan pelanggaran batas tinggi belum menjadi isu karena berlangsung di sesi tes privat. Namun kini, di sesi resmi Sepang, aturan berlaku secara ketat. Pembalap tertinggi berikutnya di grid, Luca Marini, dengan tinggi 184 cm, masih menjalankan sayap belakang di Honda miliknya. Menunjukkan bahwa persoalan ini memang sangat dipengaruhi oleh tinggi badan individual pembalap serta setup motor mereka. Yamaha sendiri diyakini masih akan mencari solusi teknis sepanjang musim untuk memungkinkan Toprak Razgatlioglu kembali menggunakan sayap belakang tanpa melanggar aturan sambil terus mengembangkan performa motor mereka. Luca Marini menyatakan keyakinannya terhadap perkembangan tim Honda HRC Castrol menjelang musim MotoGP 2026. Dalam sesi pramusim di Sepang, hasil tes yang diperlihatkan membuatnya optimis terhadap potensi motor Honda RC213V musim ini. Marini, yang kini memasuki tahun ketiga bersama tim pabrikan Honda, mengakui bahwa musim perdana bersama pabrikan Jepang pada 2024 berjalan sangat sulit. Namun, performanya meningkat drastis pada musim 2025, di mana ia membukukan 142 poin dan berkontribusi besar dalam membantu Honda naik dari peringkat konsesi D ke konsesi C. Ia menegaskan bahwa pengalaman 2025 sangat berharga, dengan perkembangan besar yang terus berlanjut melalui uji coba dan pengembangan mesin. Selain pujian untuk tim, Marini juga menyoroti kinerja test rider Alex Espargaro yang menurutnya bekerja sangat baik selama tes shakedown di Sepang. Konsistensi catatan waktu Espargaro menjadi indikasi positif tentang kompetitivitas RC213V di musim mendatang. Hal ini semakin memotivasi Marini untuk menghadapi 3 hari tes pramusim pertama di lintasan. Meski kontraknya bersama Honda akan berakhir setelah musim 2026, Marini tetap fokus pada satu tujuan utama, mengembalikan Honda ke posisi juara dan berjuang untuk hasil terbaik sepanjang musim.